Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan di malam hari ini kami akan menyampaikan lagi satu kisah horor misteri. Yang mana ini adalah salah satu kisah favorit gue pribadi ya. Jadi gue suka tuh sama kisah-kisah yang menceritakan tentang pengalaman berada di dunia lain. Di alam lain, di dimensi lain. Ini gue salah satu yang gue suka. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi kami ingatkan untuk jangan lupa mengklik tombol merahnya supaya bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi apabila kami mengupload konten-konten selanjutnya yang pasti tak kalah serunya. Langsung aja kita masuk dalam ceritanya. 14 hari di dalam dimensi gaib. 2016. Suasana sebuah desa Pinang di bawah kaki Gunung Raung terasa sejuk pagi itu. Aktivitas masyarakat di desa yang dikepung hutan khas kaki gunung berjalan normal seperti biasa. 3 orang pria tua berangkat masuk ke area hutan untuk mencari rumput bagi pakan kambing ternak mereka. Nah, karena area pinggir hutan sudah banyak yang ditanami tanaman-tanaman produktif, ketiga orang itu akhirnya masuk semakin dalam ke wilayah hutan, sampai ke wilayah petak 43. Kawasan ini sebenarnya masuk ke wilayah yang dirasa wingit atau angker bagi masyarakat setempat. Tapi ketiga kakek itu tak punya pilihan lain. Jika ingin mendapat rambanan yang segar dan banyak, mereka harus masuk sedalam mungkin ke dalam hutan. Sampai akhirnya menjelang zuhur, 2 orang kakek dari 3 kakek pencari rumput itu merasa sudah cukup. Sebut saja namanya Katemo dan Paiman. Mereka berdua kemudian berniat untuk kembali ke desa. Tapi tidak dengan Ngatimin. Pria yang paling tua dari 3 orang pencari rumput itu merasa masih lelah. Dia lalu menyuruh kedua temannya untuk kembali lebih dulu daripada dia. Aku mau istirahat dulu, capek, kata Ngatimin kepada 2 orang teman. Lalu Katemo dan Paiman awalnya tak mau meninggalkan Ngatimin, terlebih lokasi itu berada jauh di dalam hutan. Meski bisa dilewati motor, tapi jalannya saat itu sangat terjal. Keduanya khawatir jika Ngatimin tidak bisa pulang sendirian. Sudah, sana pulang dulu, nanti aku nyusul, kata Ngatimin saat itu mencoba meyakinkan kedua temannya. Akhirnya, Katemo dan Paiman pun kembali ke desa. Sebelum pergi, keduanya sempat mengingatkan Ngatimin agar tidak berlama-lama beristirahat. Ngatimin hanya mengangguk sambil bersandar di batang pohon saat itu. Matahari pun terus beranjak. Langit berubah menjadi gelap saat azan maghrib berkumandang. Di desa, Bu Ijah, yaitu istri dari Ngatimin, menunggu-nunggu kabar suaminya. Dia pun lalu mendatangi rumah Katemo dan Paiman untuk menanyakan keberadaan suaminya. Nah, Katemo dan Paiman pun terkejut. Mereka tak mengira jika Ngatimin belum juga pulang sampai hari semakin gelap. Singkat cerita, Ngatimin ternyata tak pulang hingga esok harinya. Begitu juga di lusanya. Akhirnya pihak desa pun turun tangan. Babinsa, Babin Kamtipmas dikerahkan untuk mulai menyusuri hutan untuk mencari jejak keberadaan dari Ngatimin. Tapi hasilnya nihil. Mereka saat itu hanya bisa menemukan sepeda motor milik Ngatimin lengkap dengan rumput yang sudah disiapkannya untuk dibawa untuk pakan kambing. Tapi tidak dengan Ngatimin sendiri. Pria tua itu seolah menghilang begitu saja. Akhirnya tim pencarian pun semakin melebar. Petugas dari tim SAR pun juga ikut turun. Hari terus berganti hingga lebih dari 1 minggu lamanya. Tapi belum juga ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan Ngatimin. Istri Pak Ngatimin, Bu Ijah pun seperti sudah kehabisan akal. Tak tahu lagi harus melakukan apa. Bahkan beberapa kerabat Ngatimin pun sampai menggunakan jasa paranormal untuk mencoba menerawang di mana Ngatimin saat itu berada. Dan jawaban
paranormal itu semua hampir sama, bahwa Ngatimin dibawa makhluk halus yang tinggal di dalam hutan wingit. Tapi hingga hari ke-9 masih belum juga ada tanda-tanda upaya pencarian itu berhasil. Nah, tepat di hari ke-10 ada sekelompok pemuda di Desa Pinang yang akhirnya merasa harus ikut terjun ke dalam pencarian Pak Ngatimin. Mereka selama ini merasa jika peran para petugas dianggap cukup jika memang Ngatimin hilang dengan cara yang normal. Saat itu mereka, para pemuda terdiri dari 6 orang. Semuanya adalah remaja yang saat itu belum menikah dan separuhnya adalah pengangguran. Kerja serabutan, sebut saja namanya Sedana, Kadek, dan Daryanto. Helmi, Kiron, dan Irham. 6. Nah, dari ke-6 pemuda itu, Daryanto adalah salah satu yang punya kemampuan lebih dalam dunia goib. Selain karena garis keturunannya, Daryanto pun juga menekuni kemampuan itu. Sedangkan Kadek, Sedana, Helmi, Kiron, dan Irham lebih kepada teman-teman yang selama ini hanya mengikuti saja lah ya kemana Daryanto untuk mempertajam ilmunya. Singkat cerita, di hari ke-10, 6 orang itu akhirnya membuat kesepakatan untuk ikut berangkat ke Alas Wingit, tempat di mana Ngatimin menghilang. Sebelum berangkat, ke-6 pemuda itu mengumpulkan uang yang mereka miliki. Terkumpul saat itu kurang lebih sekitar Rp40.000. Dar, ini untuk beli apa aja? Tanya Sedana saat itu kepada Daryanto. Beli roti saja, nanti airnya bawa dari rumah. Sisanya kan bisa untuk beli rokok, jawab Daryanto. Dan akhirnya siang itu juga mereka pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor. 3 sepeda untuk 6 orang, jadi saling berboncengan. Nah, jarak dari tepi hutan ke area pencarian ini cukup terjal. Setelah melewati jalanan berbatu, rombongan pemuda itu pun harus melewati jalan setapak yang dihimpit rapat pepohonan randu. Kondisi hutan yang selalu basah membuat jalanan menjadi sangat licin. Beberapa kali ban sepeda motor nyaris tergelincir karena beceknya jalan. Setelah hampir 1 jam mereka berjuang di medan yang cukup berat, ke-6 pemuda itu akhirnya tiba di sebuah bukit yang menjadi tempat berkumpulnya para pencari Pak Ngatimin. Di situ ada tenda yang didirikan tim SAR dan pondok kayu yang memang sengaja dibangun warga. Saat mereka tiba, saat itu warga tengah beristirahat sambil menunggu waktunya sholat maghrib. Nah, karena jarak pos tempat berkumpul cukup jauh dengan desa, sebagian akhirnya memilih bermalam sebelum melanjutkan kembali pencariannya esok harinya. Mau kemana, nak? Tanya seorang pria kepada rombongan pemuda pimpinan Daryanto. Saya dari dusun, Pak. Kami ini semua mau ikut membantu mencari Pak Ngatimin, jawab Daryanto. Pria yang kemudian diketahui bernama Imam itu akhirnya berkenalan dengan Daryanto dan 5 pemuda lainnya. Dari profil Daryanto, Imam pun akhirnya paham, ya, nama Bapak Daryanto cukup terkenal di kalangan warga yang sudah berumur, terutama tentang kemampuan dalam hal goib. Setelah berbincang dan saling berbagi rokok, Imam bahkan menawarkan diri untuk ikut rombongan Daryanto. Berarti total ada 9 orang yang ingin ikut bergabung, termasuk Imam di situ. Mereka sebagian besar adalah keluarga dan kerabat dekat Pak Ngatimin yang sudah hampir sepekan bergantian untuk ikut dalam pencarian. Silakan, Pak. Tapi saya ingin masuk sampai ke dalam hutan angker. 9 orang yang mendengar ucapan Daryanto kala itu mengaku siap. Bahkan mereka membawa bekal tambahan jika pun nanti terpaksa harus menginap lagi di bagian terdalam di hutan. Nah, setelah beristirahat secukupnya, akhirnya 9 orang itu pun mulai masuk ke dalam hutan yang jauh lebih dalam. Kali ini mereka berjalan kaki karena jalur yang ada sudah tidak mungkin lagi dilalui oleh kendaraan. Kali ini jalanan itu sudah didominasi bebatuan dan tanah gembur. Malam itu terasa semakin gelap karena tidak ada cahaya bulan di atas mereka. Pepohonan dan vegetasi yang semakin rapat seolah membekap 9 orang itu dalam kegelapan. Perjalanan pun terus berlanjut. Meski terasa berat, 9 orang itu seolah memiliki keyakinan yang sama. Jika malam itu Ngatimin pasti akan ditemukan. Daryanto sendiri punya tujuan. Jika dirinya memang harus mencari keberadaan Pak Ngatimin dari titik yang sudah diarahkan oleh sesuatu yang mendampinginya saat itu.
Setelah hampir 1,5 jam berjalan, sampailah rombongan di sebuah pohon besar yang dikeramatkan warga. Pohon ini sendiri memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pohon-pohon lainnya yang ada di situ. Warga pun menyebutnya dengan awak wewe. Selain besar, di atas pohon ini banyak pakaian dalam perempuan. Mulai dari celana dalam sampai dengan BH tampak menjuntai tergantung di dahan yang tinggi. Tak ada yang tahu apa yang membuat benda-benda tersebut tergantung di sana. Konon, ini katanya berkaitan dengan sosok wanita penunggu hutan yang diyakini tinggal di awak wewe. Nah, selain pakaian dalam yang tergantung di bawah pohon, ada banyak cok bakal atau sesajen yang terdiri dari kelapa, bunga 5 warna, dan ayam goreng di bawah awak wewe. Daryanto kemudian menanyai orang-orang yang ada di rombongannya jika perjalanan masih akan dilanjutkan. Nah, bagi yang merasa tidak mampu ataupun takut, diperbolehkan untuk mundur karena dia tidak tahu apa yang akan ditemui di depan nanti. Akhirnya ke-9 orang itu pun saling menoleh. Mereka pun mulai mempertimbangkan banyak hal sampai akhirnya ke-9 orang itu pun bersedia melanjutkan perjalanan kembali. 5 orang dari kelompok pemuda yang sejak awal bersama Daryanto, lalu sisanya adalah imam dan 3 orang keluarga dekat Pak Ngatimin. Baik Pak, nanti saya butuh salah satu anggota keluarga untuk melaksanakan ritual. Jadi yang lain bisa menunggu di sini, ucap Daryanto kala itu. Mereka kemudian pun melanjutkan perjalanan. Ternyata setelah melewati awak wewe, jalanan pun semakin ekstrim. Mereka harus melewati jalanan yang lebar hanya 2 jengkal, telapak tangan yang menempel di pinggir tebing. Sedangkan di sisi lainnya adalah jurang yang cukup dalam. Berbekal lampu senter, mereka pun mulai berjalan beriringan. Sedana, salah satu anggota rombongan sempat merasa ragu saat itu. Tapi ia tetap memaksakan diri untuk tahu di mana akhir dari pencarian ini. Dengan menahan kantuk, dilangkahkan kakinya menyusuri jalanan sempit itu. Tanpa penerangan bulan, ke-9 orang itu tampak seperti buta. Yang mana harus meraba jalanan. Hanya Daryanto dan Imam yang tampak terbiasa dengan jalur yang mereka lewati. Sesekali, angin dingin menerpa kaki-kaki rombongan saat melalui jalan setapak. Setelah melewati jalanan yang sempit, akhirnya rombongan ini tiba di sebuah lokasi yang menurut Daryanto menjadi titik yang tepat untuk mencari Pak Ngatimin. Lokasinya berada di tengah pepohonan, tapi terlihat sedikit terbuka daripada sisi lain hutan itu. Daryanto lalu saat itu segera membagi tugas. 4 orang diminta untuk menjaga di lingkaran luar. Karena menurutnya nanti akan banyak makhluk yang berusaha mengganggu jalannya ritual. Dan kemudian 5 orang lainnya berada di sekeliling Daryanto untuk menjadi bagian dari ritual itu sendiri. Nah, di antara 5 orang itu, 1 di antaranya akan menjadi perantara. Orang itu haruslah anggota keluarga atau punya ikatan darah dengan Pak Ngatimin. Dan akhirnya Salimi lah yang dipilih karena Salimi ini masih menjadi kerabat dekat dengan Pak Ngatimin. Dan dia adalah salah satu yang paling berani. Setelah yakin dan mantap, Daryanto pun memulai ritual itu. Dibakarnya 4 jumput dupa yang sudah dibawanya. Dan selama proses itu berlangsung, Daryanto meminta semua orang mematikan semua penerangan. Entah itu korek ataupun senter. 10 menit berlalu, Salimi mulai merasakan tubuhnya dirambati sebuah energi. Lalu kemudian dia hilang kesadaran. Assalamualaikum, Mbah. Kata Daryanto menyapa sosok itu. Sosok yang merasuki Salimi tak langsung menjawab. Dia hanya menggeram, lalu tubuhnya membungkuk layaknya seekor harimau. Permisi Mbah, saya ingin tanya, di mana keberadaan Pak Ngatimin saat ini? Tanya Daryanto lagi. Salimi yang masih kerasukan lalu seperti menunjuk-nunjuk ke sebuah arah sambil tubuhnya bersiap untuk berlari. Nah, Daryanto yang khawatir jika Salimi nantinya akan berlari dan menghilang, lalu meminta ketiga orang lainnya untuk memegangi Salimi. Daryanto pun lalu memasang sebuah tali di leher Salimi. Dia juga memasangi leher Salimi dengan sebuah lonceng untuk berjaga-jaga jika nanti Salimi terlepas terlalu jauh. Salimi sempat meronta-ronta. Tubuh Imam dan 2 orang lainnya nyaris terpental saat itu saking kuatnya Salimi. Namun setelah berhasil diikat, Salimi pun mulai berjalan dengan tenang.
Cara jalan Salimi saat itu mirip sekali dengan cara berjalan seekor harimau. Bertumpu kepada tangan depan dan lutut. Belum sampai 10 meter berjalan, Imam menarik tali yang mengikat Salimi. Imam ingin memastikan kondisi tubuh Salimi karena tanah yang ada di tempat itu banyak terdapat sisa-sisa kayu yang terpotong. Benar saja. Ternyata saat itu telapak tangan dan lutut Salimi sudahlah berdarah-darah. Imam meminta agar Daryanto mengganti penunjuk jalan yang lain agar tidak melukai tubuh Salimi menjadi lebih parah. Lalu Daryanto pun paham, lalu mencoba menyadarkan Salimi kembali. Nah, di sini setelah beristirahat sejenak, Daryanto pun kembali menawari Salimi. Apakah masih bersedia menjadi seorang mediator? Dan hebatnya, Salimi tak menolak. Apa yang dimulai malam ini harus selesai malam ini, jawab Salimi saat itu. Dan akhirnya ritual kedua pun dimulai. Daryanto mengatakan ritual kedua ini kemungkinan akan menjadi yang terakhir karena jumlah dupanya sudah menipis. Salimi pun saat itu terlihat juga sudah kelelahan. Dupa kembali dibakar. Kali ini Daryanto menghabiskan semuanya, tak ada lagi yang tersisa di kantung kain yang dibawanya. Seketika aroma dupa langsung menyeruak ke seluruh hutan. Bahkan Sedana dan beberapa pemuda lainnya ikut mencium bau dupa yang terasa lebih kuat dari dupa yang sebelumnya. Tak lama setelah asap dupa menyebar, Sedana yang berdiri bersama Kirom merasakan sebuah suara seolah saat itu berhenti. Suara jangkrik dan hewan malam yang sempat menemani tiba-tiba saja sunyi. Yang tersisa hanyalah kesunyian. Bahkan mereka tak merasakan ada hembusan angin sedikit pun. Dan dari jauh, Sedana melihat ada cahaya temaram yang seolah turun dari atas tepat mengenai tubuh Salimi. Cahaya itu seolah hanya turun untuk menyinari tubuh Salimi. Di tengah konsentrasinya melihat Salimi, Sedana tiba-tiba merasakan adanya suara-suara aneh di dekatnya. Lebih tepatnya, suara anak-anak kecil yang sedang bermain. Sedana yang hanya bermodalkan nekat saja mulailah merasakan takut. Anak-anak kecil itu seolah bermain di dekatan dan Kirom. Sayup-sayup anak-anak kecil itu seolah berkata, "Di sana loh, di sana loh, di sana loh." Bulu kuduk Sedana merinding. Dia yakin sih, yakinnya jika suara itu bukanlah dari anak kecil biasa. Matanya tak berani menoleh ke sumber suara itu sampai tiba-tiba dia mendengar suara orang yang menggerang. Refleks Sedana pun menoleh ke sumber suara. Ternyata ada sosok tinggi besar saat itu tengah bersandar. Sosok itu seolah menatap Sedana dan Kirom yang tengah berdiri mematung, beruntung. Gelapnya hutan membuat Sedana tak bisa melihat dengan jelas wajah makhluk tersebut. Rom, apa kamu melihat, Rom? Tanya Sedana sambil menarik kaos Kirom. Iya, aku lihat. Sudah, jangan dilihat lagi. Bisik Kirom pada Sedana. Meski saat itu dia takut setengah mati, anak-anak muda itu berusaha menahan diri agar ritual yang sedang dijalin dan Daryanto tak berujung sia-sia. Di tempat ritual, Salimi merasakan jika kali ini dirinya bisa mengontrol kesadarannya. Salimi sempat mendengar mantra terakhir dari Daryanto. Yahuwala, Yahuwala. Sebelum akhirnya, apa yang dilihatnya tak lagi sebuah hutan yang gelap. Salimi saat itu melihat hutan itu seperti tempat yang terang di siang hari. Banyak sekali orang yang berseliweran, tidak sepi seperti hutan pada umumnya. Salimi pun langsung menghentikan salah satu pria yang ia temuinya. "Permisi Pak, mau tanya, apa Bapak lihat pencari rumput yang tersesat di sini?" Tapi pria itu tak menjawab, hanya tersenyum. Tapi jarinya menunjukkan ke sebuah arah. Salimi pun menunduk takjim dan hormat untuk mengikuti arah yang ditunjukkan orang itu. Di tengah keramaian, Salimi akhirnya menemukan Pak Ngatimin. Saat itu dia sedang terduduk lemah sambil bersandar di sebuah batu. Salimi ingat sekali jika jalanan itu berada tak jauh dari pos tenda yang didirikan tim SAR dan beberapa warga. Aku ruh, Salimi berteriak. Sampai kemudian dia pun kembali tersadar dan matanya langsung menangkap gelapnya hutan seperti awal dia datang. Salimi pun lalu memberitahu Daryanto tentang apa yang dilihatnya. Daryanto pun tersenyum, dia merasa jika ritualnya berhasil. "Yuk, ayo balik. Pak Ngatimin sudah ketemu," kata Daryanto saat itu.
Setelah berterima kasih kepada penunggu hutan itu melalui batinnya, Daryanto lalu bersama rombongan kembali ke arah pos kemah karena kondisi Salimi mengalami luka. Perjalanan pun dilakukan dengan perlahan. Dan rombongan itu akhirnya baru tiba di pos SAR pada saat matahari mulai terbit. Tak menunggu lama, Imam langsung mengabari koordinator tim SAR yang ada, yang awalnya mereka sempat tak percaya lantaran lokasi yang dimaksud sudah sering mereka lewati, namun tidak ada apa-apa. Akhirnya, koordinator tim SAR pun bisa diyakinkan dan akhirnya semua warga yang masih ada di pos ikut dalam melakukan penjemputan terhadap Pak Ngatimin. Dan ternyata benar, Pak Ngatimin saat itu ditemukan berada di lokasi yang dimaksud dengan kondisi yang lusuh karena sudah tak makan berhari-hari. Pak Ngatimin pun langsung dibopong warga saat itu. Imam tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Air matanya meleleh melihat saudaranya akhirnya bisa ditemukan. Ngatimin pun langsung dibawa ke rumahnya oleh warga dan tim SAR. Nah, sementara itu setelah kondisi Pak Ngatimin membaik, dia pun mulai bercerita bagaimana dengan apa yang dialaminya selama hilang itu ya. Jadi Pak Ngatimin bercerita jika dirinya tertidur siang itu, tepatnya saat azan zuhur. Dan tak terasa, Pak Ngatimin pun terbangun pada waktu maghrib. Dia lalu berburu-buru berlari untuk pulang, padahal saat itu dia membawa sepeda motor dan seikat besar rumput di motornya. Anehnya, Ngatimin ini seperti merasa tersesat di dalam hutan itu. Dirinya pun tidak bisa menemukan jalan pulang. Setiap dia berlari meninggalkan hutan, dia justru seperti kembali lagi ke titik awal dia tertidur. Berulang kali dia begitu, tapi hasilnya tetap sama. Lalu dia sempat melihat kedua temannya masuk ke hutan untuk mencarinya, tapi saat dipanggil keduanya tak mendengar. Aneh. Sampai akhirnya ia juga mulai melihat adanya petugas TNI dan Polri yang masuk ke hutan untuk mencarinya. Ngatimin saat itu berteriak-teriak minta tolong sampai tepat di depan para petugas, tapi tetap saja saat itu tidak ada yang mendengar. Dan akhirnya Pak Ngatimin pun merasa lemas, berhari-hari tanpa makan dan minum hingga membuatnya kelelahan. Dan akhirnya dia pun memilih duduk bersandar di sebuah batu sambil melihat lalu lalang orang yang mencarinya. Sampai kemudian orang-orang pun bisa melihatnya dan menyelamatkan setelah 2 minggu menghilang. Pak Ngatimin sempat pasrah saat itu, tapi ternyata itu bukan mimpi. Pak Ngatimin benar-benar ditemukan dan bisa dibawa pulang dalam kondisi selamat. Saya bisa lihat saudara-saudara saya menangis, tapi anehnya mereka tak bisa melihat saya. Itulah cerita dari Pak Ngatimin kepada orang-orang yang menyelamatkan dia. Oke, itu tadi teman-teman ceritanya luar biasa. Sekali lagi, gue suka banget ya mencerita cerita-cerita yang tersesat di alam jin karena itu tuh bukan apa ya, kayak bukan horor biasa gitu. Gimana sih lo masuk ke dalam hutan terus lu nggak bisa pulang, tapi ketika banyak orang mencari lu bisa ngelihat orang tuh yang nyari lu tuh. Lu bisa ngelihat dia, tapi anehnya dia nggak bisa ngelihat. Itu kayaknya freak banget ya. Dan itu terjadi selama 2 minggu terhadap Pak Ngatimin. Dan alhamdulillahnya Pak Ngatimin pun bisa akhirnya ditemukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan semoga teman-teman semua di rumah bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan bisa membuang bagian-bagian yang buruknya. Sekali lagi kami hanya mencoba menghibur bagi para penikmat horor. Tidak ada maksud-maksud lain di sini. Sekali lagi kami ingatkan, buat yang suka bisa diklik tombol like-nya. Buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, atau yang mau saling menyapa silakan bisa juga tulis di kolom komentar. Itu saja dari saya. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam bawakan ceritanya ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Tidak kalah horornya masih bersama gua Ilo di Lelaki Sejati. Ciao.